Bayangkan, suatu malam yang sunyi, ketika kabut turun pelan dan lampu lampiu, makam hanya memantulkan cahaya redup di tengah kesunyian itu. Seorang penjaga kubur bercerita bahwa ada jasad yang berubah lebih cepat dari biasanya, seolah tanah menolaknya sebelum banner-banner menyentuh tubuh itu. Cerita ini bukan dongeng. Banyak ulama dari zaman ke zaman mencatat kejadian serupa. Dan setiap kisah mengandung pesan yang menohok. Tidak semua manusia diperlakukan sama setelah kematian. Dan dari semua cerita itu, ada 5 tanda yang sering disebut sebagai penyebab jasad membusuk lebih cepat di alam kubur. Tanda-tanda yang membuat merinding bukan karena horor, tetapi karena kedekatannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin pernah melihatnya, mendengarnya, atau bahkan tanpa sadar menjadi bagian dari salah satunya. Itulah sebabnya pembahasan ini bukan sekadar informasi, ini peringatan lembut yang mengetuk hati. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ingatlah satu hal. Setiap orang pasti kembali ke tanah. Tidak ada yang bisa menghindar. Namun yang jarang kita pikirkan adalah bagaimana tanah akan menyambut kita nanti. Apakah dengan kelembutan atau justru dengan penolakan yang membuat jasad hancur lebih cepat? Pertanyaan ini sederhana, tapi justru itulah yang membuatnya menekan dada, karena jawabannya bergantung pada diri kita sendiri. Kisah tentang jasad yang tidak diterima tanah bukanlah mitos kosong. Di beberapa daerah Indonesia, para penggali kubur sering menemukan perbedaan mencolok antara satu jasad dan lainnya. Ada yang tetap utuh selama bertahun-tahun, seakan dibalut rahmat. Ada pula yang rusak bahkan sebelum tanah merapat. Fenomena inilah yang membuat banyak orang bertanya, apa sebenarnya yang dibawa manusia dari kehidupan hingga memengaruhi keadaan tubuhnya setelah kematian? Pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, justru kebalikannya untuk menyadarkan kita bahwa hidup yang kita jalani hari ini adalah bekal yang menentukan bagaimana tubuh kita diperlakukan kelak. Setiap langkah, keputusan, dan dosa yang kita biarkan tumbuh tanpa tobat akan kembali kepada kita dalam bentuk yang mungkin tidak kita bayangkan. Karena itu, sebelum kita masuk ke tanda-tanda yang lebih rinci, izinkan aku mengingatkan, video ini bukan sekadar tontonan. Ini sermin. Jika kamu merasa tersentuh, itu bukan kebetulan bisa. Jadi, itu cara Allah membimbingmu agar hidupmu berubah pelan-pelan ke arah yang lebih baik. Dan untuk kamu yang ingin terus mendapatkan konten renungan seperti ini yang bukan hanya menambah wawasan, tapi juga menenangkan hati, tekan tombol subscribe sekarang. Bukan karena kanal ini membutuhkan angka, tapi karena hatimu butuh diingatkan secara berkala sebelum semuanya terlambat. Semua jasad kembali ke tanah, tapi tidak semua diperlakukan sama. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan seseorang, seberapa luas tanah yang ia miliki, atau seberapa banyak orang yang menghormatinya. Pada akhirnya semua manusia akan berbaring di tempat yang sama. Tanah. Kubur tidak membedakan kaya atau miskin, rupawan atau buruk rupa. Semua kembali pada bentuk aslinya. Namun, yang sering dilupakan manusia adalah bahwa tanah punya cara berbeda dalam menyambut setiap jasad. Ada yang diterima dengan lembut, ada yang dipeluk dengan dingin, ada pula yang seakan ditolak. Para penjaga makam di berbagai daerah sering menceritakan hal yang sama. Mereka berkata bahwa ada kubur yang tanahnya langsung mengeras setelah jenazah dikuburkan, seolah bumi memeluknya. Tapi ada juga kubur yang tanahnya terus turun, terus basah, dan tidak mau padat meski sudah berhari-hari. Perbedaan itu bukan kebetulan. Sebagian ulama meyakini bahwa keadaan jasad di kubur bisa mencerminkan catatan amalnya di dunia. Karena itu, saat keluarga berkumpul di sisi kubur sambil menahan air mata, mereka tidak hanya menyaksikan perpisahan terakhir, tapi juga permulaan baru bagi orang yang mereka cintai. Alam kubur bukan ruang kosong. Di sana, setiap manusia memasuki fase yang tidak bisa lagi dinegosiasikan. Tidak ada harta yang ikut masuk.
Tidak ada gelar yang bisa dibawa, dan tidak ada teman yang menemani. Yang tersisa hanya amal baik atau buruk, dan inilah kenyataan yang sering membuat orang-orang bijak menangis di malam hari. Manusia menghabiskan hidup mengejar dunia, padahal dunia tidak akan ikut masuk ke kubur. Yang ikut hanyalah segala yang ia lakukan secara dayam-dayam, kata-kata yang ia ucapkan, rasa sakit yang ia tinggalkan, kebaikan kecil yang ia lupakan, atau dosa kecil yang ia anggap remeh. Semua itu menjadi saksi yang tak bisa dibohongi. Ketika jasad akhirnya ditempatkan di liang lahat, itulah titik balik yang tidak bisa diulang. Seorang ulama pernah berkata, saat tanah pertama kali jatuh di atas jenazah, barulah manusia benar-benar sadar bahwa dunia sudah selesai untuknya. Dan dari detik itulah, tubuhnya akan diperlakukan sesuai dengan apa yang ia bawa selama hidup. Ada jasad yang tetap utuh, ada jasad yang membusuk cepat. Ini bukan sekadar proses biologi sadar rahasia yang lebih halus dari itu. Disinilah letak renungan terbesar. Apakah tanah nanti akan menerima kita dengan damai? Atau justru menolak? Pertanyaan ini seharusnya tidak membuat kita takut, tetapi membuat kita jujur pada diri sendiri. Karena siapapun yang hidup dengan hati bersih, adab baik, dan amal yang tulus, tanah akan menjadi rumah yang lembut baginya. Sebaliknya, bagi yang hidup tanpa peduli pada batasan, tanpa menahan diri dari kezaliman atau dosa, tanah hanya melakukan tugasnya, mengembalikan manusia pada hakikatnya. Dan di antara sekian banyak tanda, ada 5 yang paling sering disebut para ulama 5 penyebab jasad membusuk lebih cepat daripada yang seharusnya. Jika kamu ingin memahami kehidupan setelah kematian dengan lebih dalam, tetap lanjutkan video ini. Bab berikutnya akan membuka tanda pertama yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia modern. Tanda pertama, kezaliman yang tak pernah ditebus di antara semua dosa yang dibawa manusia ke alam kubur. Kezaliman adalah yang paling berat, karena kezaliman bukan hanya mengotori pelakunya, tetapi juga merusak hidup orang lain. Dan setiap ketidakadilan yang ia lakukan di dunia, sekecil apapun, akan kembali kepadanya ketika tubuhnya sudah tidak bisa lagi membela diri. Para penjaga makam sering berkata bahwa jasad orang-orang yang terkenal keras, kasar, dan suka menyakiti sesama baik, melalui tindakan maupun ucapan cenderung mengalami pembusukan yang lebih cepat. Bukan karena tanah membenci, tetapi karena dosa-dosa kezaliman itu membawa bekas yang memengaruhi keadaan jasad. Ulama menggambarkannya seperti tubuh yang kehilangan perlindungan dari rahmat. Kezaliman bukan hanya memukul, menipu, atau merampas harta. Ada kezaliman yang lebih halus, meremehkan orang lain, mempermalukan, menertawakan kekurangan, atau membuat seseorang menangis karena ucapan tajam. Manusia sering menganggap itu hal kecil. Padahal, air mata seseorang bisa menjadi saksi yang lebih tajam dari pedang. Dan saksi itu tidak hilang meski manusia telah dikubur dalam tanah. Dalam beberapa kisah ulama salaf, ada jenazah yang membusuk sangat cepat meski baru dikuburkan beberapa hari. Ketika diselidiki kehidupannya, ternyata ia dikenal sebagai sosok yang keras kepala, suka membuli, dan menindas orang-orang lemah. Tanah tidak memusuhi manusia, tapi ia juga tidak melindungi orang yang tidak pernah melindungi sesama. Rahasia terbesar kezaliman adalah ia jarang terasa oleh pelaku, tetapi dalam-dalam terasa oleh korban. Pelaku tidur nyenyak, sementara korban membawa luka bertahun-tahun. Dan ketika jasad sang pelaku masuk ke bumi, luka itu ikut menuntut keadilan. Inilah mengapa banyak ulama mengatakan bahwa orang zalim sering mendapat keadaan kubur yang lebih berat, termasuk percepatan pembusukan jasad. Namun, jangan salah, Allah Maha Adil sekaligus Maha Pengampun. Siapapun yang pernah berbuat zalim, tetapi mau meminta maaf dan memperbaiki diri sebelum meninggal, Allah dapat menghapuskan akibat itu. Yang membuat jasad membusuk cepat bukan dosa yang pernah dilakukan,
tetapi dosa yang dibawa mati tanpa pernah ditebus. Inilah sebabnya orang-orang beriman sangat berhati-hati dalam memperlakukan sesama. Mereka lebih memilih diam daripada menyakiti, memilih memaafkan daripada membalas, memilih menolong daripada menambah luka. Karena mereka tahu tanah menerima mereka yang hidup dengan hati yang lembut, bukan yang meninggalkan jejak kesedihan pada banyak orang. Dan jika kezaliman adalah tanda pertama yang membuat jasad membusuk cepat, maka tanda kedua bahkan lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, meninggalkan salat dengan sengaja. Karena ini bukan hanya tentang kewajiban, tetapi tentang hubungan antara manusia dan penciptanya. Tanda kedua, meninggalkan salat dengan sengaja di antara semua perintah Allah. Salat adalah yang paling pertama akan dihisap, bukan karena jumlah gerakannya, tetapi karena salat adalah ikatan langsung antara manusia dan Allah. Ketika seseorang sengaja meninggalkan salat, itu bukan sekadar lupa. Itu adalah isyarat bahwa hatinya sedang menjauh. Dan keterputusan inilah yang sering dikaitkan dengan keadaan kubur yang lebih berat, termasuk pembusukan jasad yang lebih cepat. Ulama-ulama terdahulu sering bercerita bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja seakan datang ke alam kubur tanpa pelindung. Karena salat sekecil apa pun adalah pagar yang menghalangi seseorang dari murka Allah. Bayangkan sebuah rumah tanpa pintu, tanpa pagar, tanpa kunci. Begitulah keadaan jasad dikubur ketika salat ditinggalkan. Sepanjang hidup bukan berarti orang yang jarang salat pasti mendapat siksa. Tetapi mereka yang sengaja mengabaikannya tanpa rasa bersalah, ibarat memutus tali yang menghubungkan mereka dengan rahmat. Dan ketika manusia turun ke kubur, rahmat itu sangat dibutuhkan. Tanpa rahmat, bumi hanya menjalankan sifat alaminya, mengurai jasad secepat mungkin. Salat itu ringan, 5 menit, selesai. Tapi entah kenapa, hati manusia kadang terasa berat sekali untuk sekadar berdiri, ruku, dan sujud. Inilah yang membuat para ulama menegur kita agar tidak meremehkan salat. Karena beratnya salat bukan pada gerakan, tetapi pada penyakit hati yang membisikkan bahwa dunia lebih penting. Padahal dunia hanya mengantar sampai tepi kubur, tidak lebih. Dalam beberapa riwayat masyarakat Nusantara, ada kisah jenazah yang tubuhnya lebih cepat hancur meski baru beberapa hari dimakamkan. Ketika keluarganya ditanya, mereka sering mengaku bahwa almarhum adalah orang yang meremehkan salat selama hidup. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa salat adalah penolong pertama yang melindungi jasad dari kondisi kubur yang menekan, namun harapan selalu terbuka. Bahkan orang yang bertehan-tehan meninggalkan salat, jika suatu hari ia kembali bersujud dengan air mata penyesalan, maka Allah bisa menghapuskan seluruh berat yang ia bawa. Yang membuat jasad membusuk cepat bukan masa lalu yang buruk, tetapi masa lalu yang tidak pernah ditebus. Karena itu, jangan pernah merasa terlambat. 1 rakaat hari ini lebih berarti daripada 1000 penyesalan di dalam kubur. Salat bukan kerasnya kewajiban, tapi lembutnya panggilan. Ia adalah cara Allah mengetuk hati kita 5 kali sehari, agar tidak jauh darinya. Dan siapapun yang menjaga salat, insya Allah bumi pun akan menjaganya. Jika meninggalkan salat adalah tanda kedua, maka tanda berikutnya lebih halus, lebih sering terjadi, dan banyak yang tidak menyadarinya. Makan dari yang haram tidak hanya merusak hidup, tetapi juga memengaruhi keadaan jasad ketika kembali ke tanah. Tanda ketiga, memakan harta dan makanan yang haram. Setiap makanan yang kita telan, setiap rupiah yang kita ambil, bukan hanya mengisi perut, ia ikut membentuk darah, daging, dan seluruh jasad kita. Dan jasad itulah yang suatu hari akan kembali ke tanah. Ketika seseorang menghabiskan hidupnya dengan harta haram hasil menipu, korupsi, memungut hak orang lain, mengambil yang bukan miliknya, maka
daging yang tumbuh dari hal itu membawa konsekuensinya sendiri di alam kubur. Ulama sering mengatakan, tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka api lebih layak baginya. Tapi ada penjelasan lain yang lebih lembut. Tanah tidak menyukai daging yang dibangun dari keburukan. Tanah adalah simbol kesucian. Sementara harta haram adalah noda yang menempel pada tubuh. Dan ketika jasad itu dimakamkan, pembusukan terjadi lebih cepat, seolah bumi mempercepat proses pembersihan. Harta haram bukan hanya soal mencuri. Banyak orang menganggap dirinya bersih. Padahal tanpa sadar, ia mengambil hak orang lain. Menaikkan harga seenaknya, mengambil keuntungan dari kebohongan, menipu lewat kata-kata manis, memanipulasi data, atau bekerja setengah hati, namun menerima gaji penuh. Semua itu menempel menjadi bagian dari tubuh, menjadi beban yang dibawa sampai mati. Begitu juga dengan makanan. Makanan haram bukan hanya daging babi atau minuman memabukkan, tetapi segala sesuatu yang didapat dari cara yang tidak diridhai Allah. Ketika tubuh disuplai oleh sesuatu yang kotor secara spiritual, maka tubuh menjadi rapuh secara ruhani. Dan ketika ia masuk ke alam kubur, rapuh itu berubah menjadi percepatan pembusukan. Di beberapa kisah masyarakat, pernah ditemukan jasad yang membusuk tidak wajar. Bau menyengat muncul, bahkan sebelum liang lahat ditutup. Para ulama setempat menelusuri kehidupan almarhum, dan tidak jarang terbongkar bahwa ia hidup dari hasil yang tidak halal. Bukan karena Allah memalukannya, tetapi sebagai peringatan bagi yang masih hidup, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, Allah tidak pernah menutup pintu tobat. Bahkan, orang yang bertahan-tahan makan dari yang haram, jika suatu hari ia menyesal, berhenti, dan mengganti kebiasaan buruknya dengan yang baik, maka tubuhnya bisa kembali suci. Allah mampu mengganti setiap sel daging yang kotor dengan kebaikan. Rahmatnya jauh lebih besar daripada dosa manusia. Inilah mengapa menjaga makanan dan harta itu penting. Karena keduanya bukan hanya berpengaruh pada kehidupan dunia, tetapi juga keadaan jasad setelah mati. Setiap suap halal, setiap rupiah yang bersih, adalah pelindung bagi tubuh saat ia sendirian di dalam kubur. Tanah akan menerima jasad yang dibangun dari kebaikan, sama seperti bumi menerima bibit yang baik. Tanda keempat yang akan kita bahas, bahkan lebih dekat dengan kehidupan sosial kita, memutus silaturahmi dan menyebarkan kebencian. Sebuah dosa yang sering dianggap ringan, tetapi akibatnya bisa sangat berat di alam kubur. Tanda keempat, memutus silaturahmi dan menyebarkan kebencian. Tidak ada dosa yang tampak kecil, namun dampaknya begitu besar, seperti memutus silaturahmi. Banyak orang meremehkan perkara hubungan, padahal Islam menempatkannya pada kedudukan yang sangat tinggi. Ketika seseorang sengaja menjaga jarak, menolak meminta maaf, menutup pintu komunikasi, atau bahkan memutuskan hubungan darah demi harga diri, ia sedang menyiapkan kesepian, tidak hanya di dunia, tetapi juga di alam kubur. Memutus silaturahmi bukan hanya tidak bertegur sapa, ia juga muncul dalam bentuk yang lebih halus. Membicarakan aib keluarga sendiri, menyebarkan gosip, menyalakan api perselisihan, atau menunda-nunda perdamaian, padahal hati tahu kebenarannya. Setiap luka yang ditinggalkan di hati orang lain adalah beban yang ikut terbawa hingga ke liang kubur. Banyak ulama mengatakan bahwa jasad orang yang memutus silaturahmi lebih mudah mengalami tekanan kubur. Ini bukan semata hukuman, tetapi konsekuensi dari energi kebencian yang ia tebarkan selama hidup. Bumi yang diciptakan sebagai tempat persatuan tidak nyaman menerima tubuh yang hidup dari perpecahan. Karena itu, pembusukan jasad bisa terjadi lebih cepat. Seakan tanah ingin segera memisahkan keburukan itu dari alam. Seringkali, alasan silaturahmi putus adalah hal-hal sepele. Warisan, salah paham, ucapan yang tidak enak, atau sekadar iri yang disimpan terlalu lama. Manusia menyimpan dendam bertahun-tahun, padahal hidup ini singkat. Dan ironisnya, orang yang disimpan dendamnya itu mungkin sudah memaafkan, atau bahkan tidak menganggap masalahnya besar. Sementara
kita sendiri hancur oleh bara yang kita pelihara. Dalam beberapa kisah masyarakat Nusantara, ada jenazah yang ketika dikuburkan, tanahnya semakin turun dan berair selama berhari-hari. Orang-orang tua menyimpulkan bahwa almarhum dikenal sebagai sosok yang sering memecah belah keluarga. Mereka berkata bahwa tanah masih gelisah terhadap jasadnya. Cerita ini mungkin membuat merinding, tetapi tujuannya jelas. Jangan jadikan kebanggaan sebagai alasan merusak hubungan. Padahal, memperbaiki hubungan itu sederhana. Satu kalimat, maaf bisa memadamkan api. Satu pesan singkat, bisa mengubah suasana. Satu pelukan, bisa menghapus luka yang panjang. Tapi manusia sering menunda. Mereka lebih rela membawa ego sampai mati. Padahal, ego tidak ikut masuk kubur. Yang masuk, hanyalah akibatnya. Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang menyambung silaturahmi. Bahkan meski ia tidak salah sekalipun. Dan pahala itu bukan hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk keadaan jasad di dalam kubur. Jasad orang yang hatinya penuh kasih, biasanya lebih lembut di hadapan tanah. Karena ia tidak pernah meninggalkan luka-luka sosial yang harus dibersihkan dengan keras. Jika memutus silaturahmi bisa membuat jasad kehilangan ketenangannya di alam kubur, maka tanda kelima bahkan lebih dalam lagi, karena berkaitan dengan akar segala dosa. Kesombongan, sebuah sifat yang mampu meruntuhkan manusia, bahkan sebelum tanah menyentuh tubuhnya. Tanda kelima, kesombongan yang tak pernah turun ke tanah di antara semua dosa hati. Kesombongan adalah yang paling halus, namun paling mematikan. Ia tidak terdengar, tidak terlihat, tapi terasa dalam cara seseorang memandang dunia. Kesombongan adalah ketika seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa paling benar, paling berharga, paling layak dilayani. Dan sifat inilah yang, menurut ulama, membuat jasad lebih cepat rusak di dalam tanah. Karena tanah adalah lambang kerendahan, dan ia menolak orang yang tidak pernah mau merendah. Kesombongan bukan hanya soal berjalan dengan dada terangkat, atau berbicara dengan nada tinggi. Ia bisa muncul ketika seseorang menolak meminta maaf karena gengsi, ketika meremehkan pendapat orang lain, ketika merasa ibadahnya paling benar, atau ketika memandang hina orang yang hidup sederhana. Padahal bisa saja orang sederhana itu lebih mulia di mata Allah daripada dirinya. Sifat sombong membuat hati mengeras, dan hati yang keras tidak mudah menerima nasihat, tidak mudah tersentuh ayat, tidak mudah merasa salah. Orang seperti ini hidup dengan dinding tebal yang ia bangun sendiri, dan dinding itu akhirnya ikut menyelimutinya saat ia masuk ke kubur. Ulama berkata bahwa jasad orang yang sombong seringkali membusuk cepat karena tubuhnya tidak pernah dibiasakan tunduk selama hidup. Ada kisah di sebuah desa tentang seorang pria kaya yang terkenal sombong. Ia sering meremehkan tetangganya, memamerkan hartanya, dan menolak membantu meski mampu. Ketika ia meninggal, para penggali kubur mengatakan bahwa tanah di liang lahat terasa panas dan sulit digali, seakan menolak kehadirannya. Beberapa hari setelah dimakamkan, tanah kuburnya turun lebih cepat dari kubur lain, dan baunya lebih menyengat. Warga percaya bahwa kesombongannya mengikuti hingga ke alam kubur. Kesombongan membuat seseorang lupa bahwa ia adalah tanah yang berjalan. Sekuat apapun manusia, setinggi apapun jabatan, secerdas apapun otaknya, semua akan kembali ke tanah yang sama. Tidak ada gelar yang ikut masuk kubur. Tidak ada harta yang menyelamatkan. Tidak ada pujian manusia yang berarti. Yang tersisa hanyalah amal dan akhlak yang melekat pada diri. Sikap rendah hati bukan hanya sifat mulia, tapi juga pelindung bagi jasad. Orang yang rendah hati, hidup dengan hati ringan, tidak menyakiti, tidak meremehkan, tidak memaksakan kehendak. Bumi menerima orang seperti ini sebagaimana ia menerima biji yang baik, perlahan, lembut, dan penuh kedamaian. Dan karena itu, sering ditemukan jasad orang-orang saleh yang tetap utuh. Karena hidupnya tidak pernah menantang bumi. Sifat sombong hanya bisa diobati dengan satu cara: mengingat
asal-usul, dan tujuan akhir manusia. Kita berasal dari tanah, hidup di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Tidak ada ruang untuk kesombongan di antara tiga kenyataan itu. Justru, semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin rendah ia menempatkan dirinya di hadapan makhluk. Dengan selesainya tanda kelima ini, kita memasuki bagian yang lebih dalam lagi. Bukan tentang dosa, tetapi tentang pesan yang tersisa renungan, tentang kematian, kehidupan, dan bagaimana jasad dikubur sebenarnya mencerminkan hati yang kita bawa selama hidup. Renungan. Ini bukan cerita horor, tapi cermin bagi yang masih hidup pada titik ini. Sebagian penonton mungkin mulai merinding, sebagian lagi mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar terjadi? Tapi izinkan aku mengatakan sesuatu. Ini bukan cerita horor. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru kebalikannya, ini adalah cermin agar kita yang masih hidup bisa menata langkah, karena kematian bukan ujung dari sebuah jalan, melainkan awal dari perjalanan berikutnya yang jauh lebih panjang. Kita sering sibuk memikirkan masa depan karir, rumah, kendaraan, pasangan, tabungan, semuanya penting. Tapi tidak ada satupun yang ikut menemani kita ke alam kubur. Saat tubuh berbaring untuk terakhir kalinya, setiap mimpi duniawi berhenti di titik nol. Yang tersisa hanyalah amal dan akhlak yang kita bawa sepanjang hidup. Bukan pakaian, bukan uang, bukan status. Hanya hati yang bersih yang akan menerangi perjalanan itu. Fenomena jasad yang membusuk cepat bukan hal yang perlu dicemooh. Ia bukan hiburan, bukan urban legend. Ia adalah tanda bahwa hidup memiliki konsekuensi. Setiap keputusan, sekecil apapun, meninggalkan jejak. Mungkin dunia tidak melihatnya, mungkin manusia tidak mengetahuinya, tetapi alam kubur mengenal setiap detail dengan sempurna. Karena di sana tidak ada dusta, dan tidak ada yang bisa ditutupi. Ketika tanah menolak seseorang, itu bukan balas dendam. Tanah tidak punya rasa benci. Ia hanya menjalankan hukum yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Jasad yang sepanjang hidupnya penuh kezaliman, penuh kesombongan, penuh dosa, tanpa penyesalan, akan kembali dalam keadaan yang sesuai dengan apa yang ia tanam di dunia. Tidak lebih, tidak kurang. Sebaliknya, ada jasad yang tetap utuh bertahun-tahun. Wajahnya tetap tenang, kain kafannya tetap rapi. Bukan karena ia hebat, tapi karena Allah menjaga orang yang menjaga hati. Orang yang tidak menyakiti sesama, tidak memutus silaturahmi, tidak memakan yang haram, tidak meninggalkan syalat. Orang yang hidupnya sederhana, tapi hatinya luas. Tanah menerima mereka seperti ibu menerima anaknya pulang. Renungkan ini. Setiap hari kita mengubur seseorang. Setiap hari ada keluarga yang menangis. Setiap hari ada ruh yang berjalan masuk ke alam yang tidak pernah kita lihat. Dan suatu hari, kita sendiri yang akan sampai di sana. Tidak ada lagi waktu untuk berlari. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita tuai nanti. Karena itu, jangan anggap semua ini sekadar cerita. Jadikan sebagai pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan hati lembut, bukan hati keras. Dengan langkah penuh kasih, bukan penuh ego. Selanjutnya akan menutup perjalanan. Ini menjelaskan bagaimana semua tanda ini kembali kepada satu pesan sederhana, bahwa tanah menerima orang yang hidup dengan kebaikan. Tanah menerima orang yang hidup dengan kebaikan. Pada akhirnya, setelah semua pembahasan panjang ini, kita sampai pada satu kesimpulan yang tidak bisa dibantah. Tanah hanya menerima orang yang hidup dengan kebaikan. Ketika seorang manusia kembali ke bumi, yang menyusut bukan hanya tubuhnya, tapi juga semua kesombongan yang pernah ia bawa, semua keburukan yang tidak ia tinggalkan, semua luka yang tidak ia sembuhkan, semua kezaliman yang tidak ia tebus, semua itu ikut turun bersamanya. Dan di titik itu, dunia yang kita kejar mati mission terasa tidak berarti. Rumah yang dulu dibanggakan
hanya menjadi cerita. Jabatan yang diperjuangkan sampai migran hilang dalam sekejap. Harta yang dikumpulkan bertahan-tahan tidak bisa menahan tanah dari menutup tubuh kita. Satu-satunya hal yang mengikuti adalah apa yang tidak terlihat oleh mata. Amal, niat, dan akhlak. Banyak orang takut jasadnya rusak, cepat dikubur. Tapi lebih menakutkan dari itu adalah ketika hati rusak semasa hidup. Namun kita tidak sadar, jasad membusuk cepat. Hanya tanda dari apa yang lebih dalam, bahwa ada sesuatu yang tidak kita benahi ketika masih diberi kesempatan. Maka sebelum semuanya terlambat, perbaikilah hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan diri sendiri. Jika kamu pernah berbuat zalim, mintalah maaf. Jika kamu pernah memakan yang haram, hentikan dan perbaiki. Jika kamu pernah memutus silaturahmi, sambungkan sebelum kematian memisahkan tanpa izin. Jika kamu pernah sombong, tundukkan hatimu sebelum tanah yang melakukannya. Setiap perubahan kecil yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi penyelamat jasadmu kelak. Dan ketahuilah, Allah itu maha lembut. Dia tidak mencari alasan untuk menyiksa, Dia mencari alasan untuk mengampuni. Bahkan jika masa lalu penuh dengan dosa, satu langkah kembali Podinia mampu mengubah seluruh catatan hidup seseorang. Yang penting adalah keberanian untuk memulai meski pelan, meski kecil, meski belum sempurna. Karena Allah melihat usaha, bukan kesempurnaan. Jika ada satu pesan dari seluruh perjalanan ini, maka pesannya sederhana. Jadilah manusia yang ringan di hati orang lain, agar tanah pun ringan menerima tubuhmu. Karena dunia ini sementara, dan kubur adalah persinggahan pertama menuju keabadian. Persiapkan ia dengan penuh kesadaran, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan ketenangan bahwa kita sudah berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Dan jika pembahasan ini membuatmu merenung, menyentuh hatimu, atau membuatmu ingin memperbaiki diri, walau sedikit, maka jangan lupa untuk subscribe. Bukan demi angka, tapi agar setiap hari kamu diingatkan tentang arti hidup, kematian, dan perjalanan setelahnya. Kadang, manusia hanya butuh satu pengingat kecil untuk kembali ke jalan yang benar. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang ini. Semoga Allah menjaga langkahmu, melembutkan hatimu, dan memberikanmu akhir yang baik. Semoga kelak, ketika kita semua kembali ke tanah, tanah menyambut kita dengan damai. Amin.